Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Noto, Kabupaten Banyumas. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih disampaikan kepada fasilitator Ibu Yesika Pravang Astagris Fiskalia SPD dan pengajar praktik Ibu Indriani Tiasaraswati SPD yang telah membersamai kegiatan ini. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah bahwa sekolah yang aman dan nyaman akan memberikan kesempatan kepada murid untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan tersebut membentuk sebuah budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini bahwa melalui konsep penerapan budaya positif diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif dalam ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, membagikan pemahaman tentang budaya positif, pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan segitiga restitusi dan posisi kontrol diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, melalui pembentukan keyakinan kelas diharapkan murid memiliki motivasi intrinsik untuk mewujudkan budaya positif, meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta dapat memecahkan konflik atau permasalahan di kelas. Tolak ukur kegiatan ini, yang pertama, warga sekolah dapat menerapkan disiplin positif, yaitu disiplin bukan karena menghindari hukuman, ketidaknyamanan, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau yang kita kenal dengan motivasi ekstrinsik, melainkan disiplin karena menghargai diri sendiri dan nilai kebajikan, yaitu motivasi intrinsik sebagai unsur utama budaya positif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman rekan sejawat tentang budaya positif dan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif sehingga bagian dari budaya positif di sekolah agar terwujud profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Yang ketiga, terbentuknya keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di kelas. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu dukungan dan kolaborasi dari seluruh komunitas sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Kegiatan yang pertama, diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyudi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Noto, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Noto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membaca susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, diseminasi. Acara yang keempat, lain-lain. Acara kelima, penutup. Marilah
Kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Pamudi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat sebelumnya, sehingga pada siang ini kita masih kesempatan bersama untuk melakukan satu rangkaian kegiatan dalam hal ini destinasi disiplin positif yang merupakan satu rangkaian kegiatan dari pendidikan calon guru berat yang juga berdasarkan ini Pak Firman yang akan nanti mendiskusikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah sering mendengar disiplin positif, sudah yang kalau belum benar ya saya sering mendengar Pak Firman kok ngajari bagaimana disiplin positif. Saya teman juga hanya kita mungkin sudah menerapkan tapi jangan tidak. Kalau tidak salah dalam definisi atau praktek disiplin positif yang tadinya misalnya mengatakan untuk misalnya barang ataupun yang lain diganti dengan kata-kata beliau diganti dengan kata-kata yang menyenangkan bagi peserta. Apa dan bagaimana disiplin positif itu untuk bisa menyimak dengan baik, dan kalau bisa dan harus bisa diimplementasikan dalam pembelajaran dan di kelas masing-masing. Apa yang disebut dengan disiplin positif. Karena waktu yang sudah siang, banyak itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringkat acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sudirman. Monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Lontok, yang saya hormati teman-teman seperjuangan guru SD Negeri 1 Lontok, terima kasih atas undangan dari kami pribadi untuk melaksanakan diseminasi apa yang sudah kami dapatkan dalam program guru penggerak. Namun tidak hanya itu, kita sudah memiliki komunitas belajar yaitu RUPIS. Tidak ada salahnya kalau kesempatan ini juga dalam rangka muri-uri komunitas belajar kita RUPIS dengan kegiatan siang hari ini yang saya namakan tukar amrun. Jadi bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi kebetulan saya dan Bu-Ibu nantinya sudah mendapatkan pengetahuan ini terlebih dahulu, dan saya yakin sebetulnya implementasinya Bapak Ibu sudah melaksanakan. Hanya saja mungkin istilahnya yang belum dibahas. Pada kesempatan kali ini sedikit koreksi, saya akan mengadakan diseminasi budaya positif. Ya, budaya positif ini yang kita harapkan nanti setelah kita mengetahui ini, kalau saya pribadi cukup tertarik karena terkait dengan kehidupan sehari-hari kita di sekolah sebagai pendidik. Ada hal-hal yang tadinya
saya tidak tahu menjadi tahu, dan mudah-mudahan nanti menular juga kepada teman-teman. Sebelum ke materi, Bapak Ibu, ada barangkali Bapak Ibu sudah pernah melihat video ini, tapi tidak ada salahnya kita menyaksikan bersama-sama. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan pelajarannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak paham? Dari mungkin kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Kayak di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mau mengambilkan kalau ada yang mau. Oh, bukan apa. Kayla, sini kok. Apa ada datang Kayla? Hah? Ketiduran lagi? Nanya ke Kayla. Besok kau Kayla, dia Kayla. Gara-gara kamu, kita semua sudah belajar. Besok ini, bukan. Udah, sudah. Dia lagi simpan. Kayla. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi. Paling 3 bulan terlambat masuk kelas. Ada yang tahu mana mereka? Gak usah banyak alasan. Berdiri bangunan. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kau berdiri terus bukan? Nenek terlambat sih. Ini di hari ketiga, Kayla tidak masuk. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu. Karena aku dikasih surat ke orang tuanya. Hari keempat, Kayla datang paling awal. Bagaimana nak? Mas sudah kalah. Dan terlalu mau lagi. Kayla berapa? Kenapa? Berdiri kok. Ada yang di sini nggak kenal aku dan masih ketemu. Tidak masuk. Sekarang jelaskan dulu kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malam kemarin kau nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena dengan saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena aku udah belajar. Dan sekarang kita kelas lagi. Sebelum sekolah. Selamat ke sekolah.
mesin sekolah. Hari ketiga kembali, saya tidak masuk sekolah. Saya kira kalian semua melempari, Kak. Lemparkan, Kak. Lempar. Saya kira kita berhubung, Kak. Hubung, Kak. Iya, saya juga sudah nonton beberapa kali tapi tetap masih terbawa suasana. Ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Video tadi mungkin selama ini kita berada di posisi guru kita, tapi alangkah baiknya sekali waktu kita merenung bagaimana kita di posisinya kaitan, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita tentu ada alasan, ada penyebabnya. Lalu itulah pada siang hari ini insya Allah kita harus bagaimana kepada anak-anak kita akan disampaikan dalam kegiatan diseminasi. Kita akan belajar banyak hal Bapak Ibu. Maaf, mungkin Bapak Ibu akan merasa bosan jenuh karena akan saya split sebetulnya materinya, tapi saya merasa ada sesuatu yang hilang kalau memang ada yang split, karena semuanya sangat menarik menurut saya. Yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan dan hukuman serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Barangkali kata-kata restitusi tidak begitu familiar di telinga kita, tapi nanti insya Allah kita akan belajar tentang itu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, untuk pengertian disiplin ini saya mengambil dari pernyataan Kiai Sadiwantoro yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan pendidikan itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi ini makna dari disiplin yang sesungguhnya menurut Kiai Sadiwantoro, bukan arti kata disiplinnya, tapi lebih ke maknanya. Jadi kita yang harus mendisiplinkan diri kita sekeras-kerasnya. Apabila masih tidak mampu, maka kita butuh kekuatan lain, butuh penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Di antaranya adalah ada aturan, ada atasan, ada mungkin kontrol sosial dari masyarakat,
Kita butuh itu untuk mendisiplinkan diri kita. Ini yang dimaknai oleh Yesa Dewata. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang lebih dan bermakna. Dengan disiplin kita akan bisa menggali potensi kita. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nanti ini ada di proses keyakinan kelas seperti itu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebersihan universal. Jadi motivasi apa yang akan mendorong kita untuk melakukan disiplin nanti ada di materi berikutnya. Nilai-nilai kebajikan yang universal ini ada 6 versi yang kami pelajari kemarin. Yang pertama nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini Busito yang apa profil pelajar Pancasila itu antum kemudiannya beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai kebajikan universal yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan ini adalah goal atau tujuan dari Merdeka Belajar. Bagaimana agar siswa kita bisa memiliki profil itu. Berikutnya nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program. Ini yang baru ya. Bacanya ini berapa bahasa Inggris ya. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan seterusnya. Ini banyak sekali nilai-nilai yang diyakini oleh mereka. Berikutnya dari 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong dan seterusnya. Berikutnya keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Ini lebih banyak lagi nilai kebajikan yang menurut mereka yang ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dan seterusnya. Dari The 7 Essential Virtues ini ada 7: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini ada lebih dari proyek nilai-nilai kebajikan. Mencetuskan ada beberapa nilai kebajikan yang diyakini. Nah, dari kegiatan disiplin yang akan mengeluarkan nilai-nilai kebajikan itu, kita sebagai manusia biasa tentu punya motivasi. Kenapa kita melaksanakan kegiatan disiplin positif baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat? Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi kita melakukan sesuatu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini manusiawi. Dan saya pun masih seperti itu. Berangkat kasih karena takut absennya terlambat. Motivasinya adalah absen. Ya. Ini adalah tingkat terendah dari sebuah perilaku manusia. Merupakan tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk hanya sekedar menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini biasanya akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ketidaknyamanan, takut hukuman, takut dimarahi atasan dan sebagainya. Ini akan bertanya seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut,
Motivasi ini adalah motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, motivasi seorang melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau bahasa gaulnya caper, berarti ya, untuk mendapatkan penghargaan. Ini satu tingkat dari motivasi yang tadi. Ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, setelah sekian lama pulang, suaminya baru pulang. Ya, dia lalu melakukan sesuatu dengan motivasi agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari suaminya. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada suaminya dia akan melakukan itu. Jadi motivasinya adalah ini harapkan penghargaan dari suami. Kira-kira begitu. Yang terakhir, ini motivasi yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nilai-nilai tadi sudah Bapak Ibu baca, apa saja nilai-nilainya yang ditimbulkan dari kegiatan disiplin budaya positif. Dan setelah meyakini nilai-nilai itu, maka kita akan menjadikan nilai-nilai itu sebagai motivasi. Saya ingin melakukan seperti itu karena ingin memperoleh nilai-nilai. Ya, gambarannya seperti itu. Dan ini dinamakan motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Ini akan membuat seseorang menjadi disiplin positif karena motivasi berperilakunya adalah bersifat internal. Berikutnya, setelah kita memahami motivasi, kita akan mempelajari tentang hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebuah kasus baru. Ada sebuah cerita, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan dengan sulit. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa dan Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini kasus yang terjadi di sebuah kelas. Barangkali selain kasus video tadi di awal, kita mungkin pernah melihat atau mengalami kasus-kasus seperti ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ada yang setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Mengapa? Kasihan kepada Iva. Lalu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang berpikir itu hukuman, ada juga yang berpikir konsekuensi. Ya. Ini yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Hukuman yaitu sebuah respon terhadap pelanggaran yang melanggar aturan atau norma yang ditetapkan, bertujuan untuk menjadikan perilaku tersebut. Jadi misalkan ada sebuah peraturan yang ditetapkan dan diketahui oleh seluruh warga, tetapi ada seseorang yang melanggar, maka orang tersebut akan memperoleh hukuman. Kenapa? Karena sudah ditetapkan peraturan itu. Ya, sudah ditetapkan tetapi melanggar, maka dia akan memperoleh hukuman. Lalu konsekuensi yaitu hasil atau akibat alami dari perilaku yang dapat terjadi tanpa campur tangan pihak lain. Jadi belum ada kesepakatan terlebih dahulu. Misalkan di kelas belum ada aturan itu, tetapi anak melakukannya, maka imbas atau hasil yang dialami oleh siswa itu adalah sebuah konsekuensi. Selain itu, konsekuensi bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan tersebut. Lalu yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesamaan. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi di dalam restitusi itu kita nanti akan berkolaborasi dengan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Tidak hanya guru yang mengatur, tapi siswa nanti akan memilih. Mencari solusi secara bersama-sama antara guru dengan siswa, serta berpikir tentang pribadi yang diinginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Setelah memahami nilai-nilai kebajikan, nanti siswa diharapkan akan mempunyai sebuah keinginan, aku ingin menjadi orang seperti apa, yaitu yang akan diwujudkan bersama dalam mengatasi suatu masalah. Ini pembeda lagi Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah tergolong identitas yang gagal, ya. Kalau konsekuensi dan restitusi ini termasuk identitas yang sukses. Jadi mungkin selama ini kita memperlakukan hukuman, justru kita sedang memberikan sebuah identitas yang gagal kepada siswa kita, kepada murid kita. Nah, ini yang akan kita perbaiki bersama Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kata-kata menyakitkan ini yang dialami oleh pelaku sendiri adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah sebuah pilihan. Jadi nanti siswa disuruh memilih akan seperti apa setelah melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek, sedangkan restitusi positifnya adalah justru untuk menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman, bisa membuat siswa kita menjadi dendam, membuat siswa kita menjadi lebih marah. Konsekuensi penguatan hanya bertahan jangka pendek, sedangkan dalam restitusi nanti justru akan dapat menyelesaikan masalah bersama. Masih terkait perbedaannya, ya. Murid akan membenci peraturan, itu salah satunya, ya. Murid akan membenci peraturan. Setelah dihukum, murid itu bukannya berubah, tapi malah justru makin membenci adanya peraturan. Untuk konsekuensi, murid hanya sekedar menghormati peraturan, ya. Sedangkan untuk restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, ya. Kalau sesuai sifatnya, hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi netral, sedangkan restitusi positif. Orang mendapatkan hukuman itu adalah karena mode paksaan, mau tidak mau harus mau, karena sudah melanggar kesepakatan, melanggar aturan. Sedangkan di konsekuensi berupa stimulus respons, dan untuk di restitusi adalah teori kontrol, ya. Orang yang mendapatkan
kondisi konsep dirinya itu buruk, gagal. Sedangkan untuk konsekuensi menganggap dirinya baik, kalau direstitusi menikah lagi, konsep dirinya adalah kuat. Ini masih terkait perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sedikit menyimak perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada dua pilihan Bapak Ibu. Ini ada kejadian anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, dari hukuman. Ada yang lain? Yang lain? Ada yang konsekuensi? Ya. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak merasa tersakiti, ya, dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, mungkin tidak terlalu lebar, tapi tetap anak merasa tersakiti, tidak hanya fisiknya, tapi mungkin mentalnya, isinya, ya. Apalagi musim sekarang musim panas, dan yang panas. Disuruh membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi misalkan Putra coret meja, terus Putra disuruh membersihkan coretannya itu konsekuensi atau hukuman itu? Konsekuensi. Alhamdulillah bisa seperti itu. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, sepakat hukuman. Satu lagi Bapak Ibu, disuruh duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak boleh bermain karena menciderai masa bermain. Kira-kira apa ini? Konsekuensi, hukuman. Ya, keliru. Ya, yang betul adalah konsekuensi. Ya, ini yang cukup menarik materi yang saya dapatkan kemarin Bapak Ibu. Ada orang dihukum oleh pelanggaran, penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Kita sering melakukan itu. Apa itu? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi saya sendiri kadang-kadang anak sendiri menjanjikan ini hadiah untuk si anak melakukan sesuatu, ya, karena saya berasumsi bahwa anak tersebut tidak akan melakukan itu kalau tidak diberi hadiah, atau karena mereka tidak akan memilih melakukannya untuk melakukan itu. Jadi saya perlu memberi juga mereka ini agar mereka mau melakukannya. Inilah sebetulnya kita sedang menghukum anak kita dengan penghargaan. Ya, jadi motivasi mereka melakukannya adalah tadi motivasi yang kedua, yaitu ingin memperoleh penghargaan atau ibadah. Apakah ada negatif yang lain? Banyak begitu. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek saja. Kalau untuk jangka panjang tidak. Nah, kalau untuk saat itu barangkali anak masih mau. Dan yang kedua, si anak tersebut justru akan ketergantungan. Dan anak disuruh sholat, terus kita beri 5.000. Kalau tidak diberi 5.000, dia nggak mau
salah. Sebenarnya namanya seperti itu. Ketergantungan. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, si anak itu tidak akan memahami nilainya, nilai kebaikan yang dia bersama. Tapi dia hanya sekedar mengharapkan penghargaan. Surah menyapu problem gue 5.000. Hanya dia yang tahunya itu hanya penghargaannya 5.000 tanpa mengetahui nilai di balik dia disuruh nyapu. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, penghargaan itu menjadi tidak efektif. Suatu penghargaan atau suatu perbedaan atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi hanya mengharapkan penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya. Kita mungkin berangkat kasih karena mengharapkan penghargaan di hadapan kepala sekolah misalnya. Tapi setelah berangkat kasih tidak mendapatkan itu, mungkin akan kecewa. Jadi hanya karena mengharapkan penghargaan itu, akhirnya esoknya lagi takut kasih kami. Itu seperti itu. Jadi penghargaan itu tidak akan menjadi tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus melakukan penghargaan itu seperti tadi. Dan sebelum nyambung, ya kita harus selalu menyiapkan uang 5.000. Biar anak kita belajar, kita setiap hari menyiapkan uang 5.000 dan seterusnya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan dan memberikan penghargaan pasti hasilnya pasti tidak berhasil. Jadi kalau hanya karena mengharapkan penghargaan, maka usahanya tidak akan berhasil. Yang berhasil adalah mendapatkan penghargaan. Efek negatif berikutnya, Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu akan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan untuk dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan. Kita hati-hati Bapak Ibu, kita sering memberikan penghargaan kepada anak kita yang berprestasi. Setelah lomba, kita kumpulkan, kita beri penghargaan. Barangkali mereka yang tidak juara, tidak juara itu akan merasa tersakiti. Ya. Jadi apa baiknya juara tidak juara tetap kita beri penghargaan. Ya. Barangkali aku jadi usaha kayak apa, tapi kebetulan musuh saya lebih bagus sehingga saya tidak juara. Usaha mereka yang juga patut kita beri penghargaan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi naik untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bisa jujur kepada guru tersebut, hanya pengen membuat senang gurunya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya, itu salah satu alasan kebijakan kenapa rankingnya dihilangkan. Ini karena alasannya ini. Jadi karena penghargaan itu, ranking itu di kelas itu akan menimbulkan persaingan, dan persaingan itu bagi anak muda kelas dapat menciptakan kecemasan. Jangan-jangan saya tidak ingin satu nanti dimarahi dan seterusnya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhenti mencoba, ya, karena merasa tidak percaya dengan kemampuannya, maka tidak mau mencoba. Akibat buruk berikutnya mengurangi ketepatan. Ini ada studi di
penelitian ini kepada anak-anak yang diberi ini justru jawabannya tidak benar. Ini karena nama sokopan menerima ibadah. Ini hampir sama, menurunkan kualitas. Jadi bagi anak yang menulis ini karena ini maka kualitasnya menjadi lebih rendah daripada yang tidak mendapatkan ini penghargaan. Ini Bapak Ibu, penghargaan justru akan mematikan kreativitas. Ini termasuk kategori dihukum oleh penghargaan. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiahnya terlebih dahulu sebelum mereka kita suruh membuat puisi. Maka kreativitas mereka akan berkurang dibandingkan dengan mereka yang tidak diberitahu hadiahnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan pekerjaan seni lainnya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Kenapa? Sedikit maning saya ini satu. Saya sebetulnya sering saya ulang harian lebih tinggi dari dia, tapi kenapa saya ranking kedua dan sebagainya. Dia akan merasa berhukum, berarti saya melakukan kesalahan apa dia memberikan saya juga memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena banyak mencoba menerima perilaku seseorang. Ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka diberikan dalam hal lama, penghargaan akan diberikan sebagai hukuman. Terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa terganggu. Bisa dari main-main, bojone bayi, bojone mantan iya, buji merasa terhukum karena tidak mendapatkan penghargaan. Iya, biasa dunia kan. Jadi penghargaannya menghukum. Berikutnya materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin kita sudah melaksanakan ini ya Bu, menyusun peraturan kelas, menyusun keyakinan kesepakatan kelas. Nah, ada beragam istilah di Bapak Ibu, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau motor? Kira-kira itu apa itu? Tujuannya kita memiliki keselamatan. Iya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Ya. Nah ini Bapak Ibu, keselamatan, kesehatan adalah nilai-nilai kebajikan tadi di awal yang sifatnya universal dan diharapkan akan mampu membuat kita lebih termotivasi lagi, kita tergerak lagi, kita lebih semangat lagi untuk melakukan hal itu. Ya, jadi kita meyakini, kita menuntut siswa untuk meyakini bahwa keselamatan, bahwa kesehatan yang muncul akibat peraturan kelas itu siswa yakini. Setelah siswa meyakini, maka siswa akan lebih termotivasi lagi, bergerak lagi, lebih semangat lagi untuk menaati peraturan kelas. Jadi di sini dinyatakan istilah yang digunakan adalah keyakinan kelas. Peraturan banyak. Peraturan-peraturan itu akan mempunyai nilai kebajikan. Kebajikan itu juga harus kita transfer ke anak-anak kita menjadi sebuah pemahaman sehingga ini bermotivasi, bergerak dan lebih semangat.
Prosedurnya pembentukan keyakinan kelas ini hampir sama Bapak Ibu. Yang pertama, kita mengajak siswa untuk berjuang pendapat. Jadi seluruh siswa tanpa terkecuali kita beri kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Kira-kira peraturan apa yang kamu harapkan ada di sekolah, ada di kelas. Mereka semuanya disuruh berpendapat. Bisa secara langsung maupun bisa tulis. Setelah itu catat semua masukan dari siswa, dicatat ya tanpa kecuali kalau yang memang pemberani itu cukup kita catat satu tapi tetap kita bacakan. Berikutnya, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, ada anak menyampaikan pendapat jangan membuang sampah di laci. Kalau bahasa anak begitu nih, iya, itu aturan yang mereka harapkan berlaku di kelas dia. Maka kita rubah dengan kata yang positif, yaitu menjaga kebersihan. Ya, nanti kita rubah. Menjaga kebersihan tidak hanya tidak membuang sampah di laci, tapi juga tidak membuang sampah di meja, tidak membuang sampah di lantai. Tapi kita arahkan untuk anak menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Ya, nanti kalau hanya di ngaji, berarti di meja boleh itu, di lantai boleh itu. Ya, arahnya sangat berbeda. Terus menemukan yang kebersihan dari tadi peraturan jangan membuang sampah di ngaji itu milik kebersihan. Kita arahkan siswa untuk memahami itu, yaitu untuk menjaga kebersihan itu dia kebersihan. Jadi dengan tidak membuang sampah di laci, anak-anak akan memperoleh nilai kebersihan, yaitu menjaga kebersihan. Contohnya itu. Lalu yang terakhir, kita tinjau ulang dari peraturan dari keyakinan yang sudah disusun. Kita tinjau ulang bersama-sama dengan siswa. Apakah sudah disepakati, atau masih perlu ditambah, atau ada yang merasa keberatan. Kita beri keleluasaan kepada siswa untuk menentukan itu. Kalau sudah disepakati, baru nanti kita bisa membuatnya di cetak atau apa, ditempelkan di Berikutnya Bapak Ibu, materi yang menarik berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Tirta Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas dia itu Doni. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Dan yang kedua, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ini akan terjawab setelah kita mempelajari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dari Bapak-Ibu di sini, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini meliputi 3 hal. Fisiologis itu terkait dengan makan, papan, sandang, dan sebagainya. Biologis ini untuk orang dewasa, belum kesini. Ya. Ini khusus ya dewasa, kebutuhan biologis. Iya. Terus kebutuhan psikologis ini lebih ke arah psikologi. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau tadi Doni alasannya karena lapar, karena tidak dibawai bekal oleh ibunya, maka Doni tadi
karena dia mempunyai kebutuhan yaitu untuk bertahan hidup. Ya, tercoblos. Yang kedua, kebutuhan dasar hidup manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima itu dengan memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain, menyayangi orang lain. Yang kedua, menjadi bagian dari kelompok. Ya, ingin menjadi bagian dari kelompok, tidak dikucilkan. Karena manusia juga ingin terhubung dengan orang lain, ingin berinteraksi, ingin bersosial, ingin disukai dan diterima lingkungan. Ini juga termasuk kebutuhan manusia. Ya. Kalau dari doni melakukannya karena untuk ini senang, untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, tadi doni melakukannya karena merasa senang mengambil bekal orang lain secara terpaksa karena dia ingin mendapatkan perhatian, sehingga anak yang dimintai secara paksa itu lapor dan Pak gurunya akan mengampirinya, menasihatinya, memberinya perhatian. Itu yang diinginkan doni, karena doni membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan manusia yang ketiga yaitu pemuasan atau pengakuan atas kemampuan. Ini karena ingin diakui prestasinya. Semua manusia ingin diakui, semua manusia ingin dengar dan ingin dihargai, semua manusia ingin dihargai, dan semua manusia mempunyai keinginan untuk berpengaruh. Jadi begini. Nah, doni tadi mungkin karena dia ingin merasa dianggap hebat, karena membuat teman-temannya merasa takut. Ini karena doni pada dasarnya adalah mempunyai kebutuhan dasar yaitu pemuasan. Nah, yang terakhir kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan atau kebutuhan hak pilih. Ini manusia mempunyai kebutuhan ingin mandiri, ingin memiliki pilihannya sendiri, ingin tidak terpengaruh orang lain, dan ingin mencoba. Dan doni tadi mungkin dia sedang bosan dengan bekal yang dia bawa. Setiap hari dibawa bekal lalu mie, sehingga merasa bosan. Dia tidak punya kebebasan untuk lauk yang lain, sehingga mengambil secara paksa punya teman. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya. Manusia semuanya ingin mencari kesenangan, ingin bermain, ingin menikmati apa yang dia lakukan, ingin berguru, suka iseng. Kalau ada anak yang suka iseng, berarti anak itu sesungguhnya adalah sedang memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Mungkin doni tadi iseng karena senang melihat ekspresi temannya, kebetulan itu dia akan lucu, dia akan menyenangkan, ya, sehingga dia meminta bekal pada temannya secara memaksa. Jadi karena doni sedang memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Nah, dunia berkualitas berapa? Setelah tadi kebutuhan terpenuhi, pada dasarnya setiap orang, setiap anak itu memiliki dunia yang berkualitas. Di mana dunia itu? Dunia berkualitas itu hanya ada dalam pikiran kita. Kapan? Ketika Anda merasa semua kebutuhan hidup kita terpenuhi, 5 kebutuhan hidup dasar tadi terpenuhi, maka kita akan berada di dunia yang berkualitas. Tidak jauh beda dengan kita. Anak-anak pun seperti itu. Ini bisa berubah. Orang bisa berubah. Barang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita. Kita sudah punya rumah, punya mobil, punya segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, bisa ke luar negeri, maka barangkali kita akan berada di dunia yang berkualitas versi kita. Nah, versi anak apa dunianya? Dunia berkualitas anak apa? Kita juga harus kita belajar.
Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami. Tadi dalam video guru memperlakukan kayak seperti itu. Anak kelapat dihukum, teman-temannya berposisi seperti itu. Kayak teman dilempari kertas. Dan sebelum mereka tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada mereka. Nah, diharapkan ke depan kita sebagai seorang guru, kita harus tahu di mana kita menempatkan diri. Ada 5 posisi guru. Yang pertama sebagai penghubung. Ini di awal video tadi, berarti guru tadi adalah sebagai penghubung. Hubungan itu bisa berupa fisik maupun verbal. Fisik misalnya yang tadi disuruh lari, disuruh berdiri. Kalau verbal bisa berupa omongan. Orang yang berposisi sebagai penghubung itu akan meyakini bahwa hanya dengan cara seperti itulah dia akan berhasil mendidik seorang. Jadi guru tadi hanya dengan menghubung kayak dia akan menganggap bahwa itu sudah berhasil. Ciri-cirinya suaranya tinggi, ya, mukanya merah, selalu kamu ya yang terakhir selesai. Misal kami menyampaikan seperti itu. Ini mungkin tidak kelihatan kasar banget omongannya, tetapi bagi seorang anak itu akan menyakitkan. Pelan sih, tapi dalam itu akan sangat menyakitkan. Dan imbasnya murid itu akan menjadi marah dan dendam. Posisi kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, suaranya lembut. Ya, contohnya Bapak sangat kecewa dengan kamu. Ini saya sedang menumbuhkan rasa bersalah kepada manusia. Ya, dengan ada seperti itu, saya sedang menanamkan rasa bersalah pada diri siswa kita. Akibatnya apa? Anak akan merasa telah mengecewakan gurunya, telah mengecewakan orang tuanya. Betul, merasa kecewa sendiri. Anak berada pada posisi pribadi gagal. Saya gagal membuat senang guru saya gagal membuat senang orang tua saya. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya yang ketiga, posisinya adalah kita sebagai teman. Nah, murid itu akan merasa dekat dengan guru. Ya, otomatis bukti saling memperlakukan anak sebagai teman. Musito yang dekat dengan mereka. Mereka menganggap Musito bukti sebagai teman. Ibaratnya, murid akan tergantungan pada guru tersebut. Ya. Muridnya Musito, kalau disuruh beruji, nggak mau. Orangnya disuruh Musito, misalkan ketergantungan yang berbeda. Sama sih bahasa sama Musito. Iya, itu begitu tergantung. Sampai jajan pun uji diberikan. Kalau tidak uji, iya, kalau uji itu tidak berangkat, logo dengan lain. Bujito mana? Karena sudah terbiasa dekat dengan Bujito, maka hafal tergantung dengan Bujito. Murid hanya nurut sama guru tersebut. Hafal manutnya kalau Bujito. Lalu posisi yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Di sini guru bisa memisahkan antara hubungan pribadi dengan muridnya. Bu Dewi, namanya Bu Triani, walaupun secara pribadi suara itu anaknya, tapi di sekolah di saat berposisi sebagai pemantau tidak ada hubungan antara ibu dengan anak, adanya guru dengan murid misalnya. Ini mengandalkan data. Bu Dewi sangat bilang minta surat di kelas 5.
mendidik sendiri biar datanya bisa dimanipulasi misalkan. Tapi karena Bu Dewi posisinya sebagai penonton mengandalkan data. Saya ceritaku Bu Dewi itu surat bangun sama yang hidup karena makanya banyak seperti itu. Dan sesuai pemantauan Bu Dewi karena memang kemampuan sudah seperti itu contohnya dengan suara datar ini hanya bertanya peraturannya apa kepada anak di saat anak melanggar sesuatu berkata bahwa juga tidak terdekat keperakan orang berusaha dan sebagainya. Dan posisi ideal seorang guru adalah posisi sebagai seorang manajer, ya. Itu berada di posisi ini harus menguasai dulu posisi teman dan posisi pemantau. Tidak hanya dekat Bapak Ibu sebagai teman, kita juga di suatu saat harus sebagai pemantau. Ya. Lalu yang kedua, dapat berkolaborasi dengan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lalu bukan mengatur, tapi membimbing dan mengembalikan tanggung jawabnya kepada guru. Setelah anak melakukan sebuah kesalahan, beri atau kembalikan tanggung jawabnya kepada guru. Bagaimana dia akan memperbaikinya? Solusi apa yang akan dia laksanakan? Ya. Pertanyaannya saya muncul apa yang kita yakini kepada anak. Kita tanyakan itu terkait dengan keyakinan beras. Apakah kamu meyakininya? Misalkan anak menjawab saya mengerti. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kita kembalikan terus kepada siswa. Jika kamu memperbaiki ini, hari ini menunjukkan apa tentang diri. Dan bisa juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Kita kembalikan kepada anak tanggung jawab itu, kesalahan itu, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Bukan kita yang memberikan solusi, bukan kita yang memberikan hukuman, tapi biar anak sendiri yang menentukan dia mau ngapain setelah melakukan kesalahan. Ya, itu tadi tentang posisi kontrol dulu. Itu apa Bapak Ibu? Karena kita akan melakukan segitiga restitusi. Ya, restitusi tadi adalah upaya perbaikan. Ya. Kenapa menggunakan istilah segitiga? Karena ada 3 langkah. 3 langkah yang bisa dilaksanakan oleh seorang guru untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita langkah awalnya adalah stabilkan dulu identitas anak, emosi anak kita stabilkan dulu. Tujuannya adalah untuk mengubah pemikiran bahwa anak itu adalah pribadi yang gagal menjadi pribadi yang sukses. Kita stabilkan dulu. Kenapa? Karena di saat anak masih emosi, masih sedih, masih merasa mengecewakan gurunya, itu anak tidak akan mampu berpikir rasional. Lalu kalau kita biarkan terus tanpa kita stabilkan, anak tidak fokus pada kesalahan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang bisa kita laksanakan, kita sampaikan kepada anak-anak kita pada tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa loh. Bapak juga pernah melakukan masalah. Jadi pada saat kita manggil putra misalnya, ya, kita lakukan dulu itu, omongan dulu itu, biar si anak itu tidak merasa dia itu gagal, dia itu melakukan kesalahan yang fatal. Tidak, kita bisa memberikan pertanyaan atau kalimat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya, kita berkeyakinan pada situasi tersebut bahwa kita bisa menyelesaikan
Bapak Ibu tidak tertarik mencari sesuatu yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi kita yakinkan kepada anak kita stabilkan kondisinya, dan sehingga anak tidak lagi terpuruk bahasa kamu berhak merasa begitu, kamu berhak merasa marah, kamu berhak merasa benci kepada teman setelah kamu dipukul. Itu hakmu, kamu berhak merasa marah. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik dari dirimu sendiri? Itu pernyataan atau perkataan yang bisa kita sampaikan pada saat anak baru saja melakukan sebuah kesalahan. Lalu langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita gali apa tujuan anak melakukan sebuah kesalahan. Kita gali apa kebutuhan dari anak tersebut sehingga dia melakukan itu. Seperti tadi Doni, ya, kita gali dulu apa tujuannya, apa kebutuhan sebetulnya yang dibutuhkan oleh Doni saat itu. Apakah karena ingin bertahan hidup, hanya sekedar bersenang-senang, apa kebutuhan penguasaan, ingin mendapatkan perhatian. Kita gali kebutuhan itu. Lalu posisikan guru berada di posisi siswa. Jadi di pemutaran video saya menanyakan kita berposisikan diri saat ini sebagai sama Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan anak kita melakukan sebuah kesalahan, posisikan Bapak Ibu di posisi anak tersebut. Kita bisa menyampaikan ini kepada anak. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk ini. Pada anak berantem, ya. Setelah kita pisahkan, kita tanya apa tujuannya, apa kebutuhan yang kita beri. Kamu bermanfaat sama putra. Namun demikian, kita juga bisa menyampaikan apakah kamu kuliah, padahal kamu sebetulnya lebih bisa dari sekedar terpuruk. Kamu bisa mati, kamu bisa kira-kira gambaran kemudian seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya, setelah stabilnya kita validasi kesalahannya dengan hal seperti itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Mungkin anak melindungi putra karena melindungi sesuatu. Kita apresiasi itu. Ya. Atau mungkin kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap itu. Ya. Setelah distabilkan identitasnya, emosinya, kita validasi dengan dia yang salah itu. Ya, maka yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan dulu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Hubungkan dengan nilai yang diyakini. Ya. Kalau kita menghormati teman, berarti kamu sudah melaksanakan nilai keyakinan kelas kita itu menghormati. Yang kedua, fokuskan anak pada gambaran orang seperti apa yang dia inginkan. Nah, pertanyaan atau kalimatnya bisa seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati? Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lalu kita kembali juga gambaran dari nilai-nilai keyakinan yang diyakini siswa dari keyakinan kelas itu. Anak itu ingin menjadi orang seperti apa? Ingin menjadi orang yang bisa berdisiplin, orang yang bisa menjaga kebersihan, orang yang bisa saling menghormati teman, orang yang bisa menjaga fasilitas sekolah, dan sebagainya. Itu tinggal diberikan dalam rangka restitusi. Apakah hal itu berbeda? Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah
harus nurut baik. Ternyata tidak harus nurut. Idealnya nurut. Tapi pada kasus tertentu, apabila siapa sudah benar-benar ekstrim melakukan sebuah kesalahan, maka kita bisa tidak nurut dalam menjalankan tahapan segitiga eksekusi. Mungkin bisa langsung ke 3 atau langsung ke 2, atau kita panggil pihak lain untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi selain keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas juga harus ada. Yang perlu kita tambahkan keyakinan kelas adalah agar siswa itu memiliki sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu akan berimbas pada nilai-nilai kebajikan universal yang akan mereka peroleh. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat kami sampaikan mengenai budaya positif. Ya, itu kemarin pada saat habis tugas, saya sekali-kali foto bareng. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu atas materi yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan dari sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan buat kita sebagai seorang guru untuk berlaku lebih baik lagi kepada murid kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kedua, membuat keyakinan kelas. Prosedur membuat keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersilahkan murid bercurah pendapat tentang keyakinan dan nilai-nilai yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, murid mencatat masukan pada sticky note dan menempelkan di papan tulis. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan yang keempat, semua warga kelas menyepakati keyakinan kelas. Menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Noto. Saya akan menyampaikan perasaan saya ketika belajar Pak Sudirman tentang keyakinan kelas. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas adalah sangat senang, karena saya dan teman-teman kelas 5 dapat menerapkan sikap disiplin dan memahami nilai-nilai kebajikannya. Suasana kelas menjadi aman dan nyaman. Kami menjadi lebih semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata, mulai dari implementasi konsep inti dalam modul budaya positif di kelas, sampai membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah adalah luar biasa. Saya menjadi lebih termotivasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah melalui kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta terwujud profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar.
Pelajaran yang saya dapatkan dari penerapan aksi nyata ini adalah sebagai guru kita memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan sekolah positif melalui penerapan budaya positif. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, namun pembentukan budi pekerti. Setiap perilaku murid pasti memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia. Kita perlu memahaminya serta dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid sehingga murid dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah saya lebih meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan seluruh warga sekolah dan pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan budaya positif secara maksimal sehingga visi sekolah dapat tercapai dan terwujud profil pelajar Pancasila serta merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.